Pas jangan ambil sejadah ya. Spesius. Bismillah. Mandi jenazah. Saya tidak pakai kopi. Dia bilang tidak usah pakai kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا مثل ما نوه آباؤنا وجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلامنا الصالحون ونوينا مثل ما نوه متقدمنا في هذا المسجد ويدخل نيتنا في نياتهم وعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال صلى الله والله ربنا ما لدف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله غسل الميت. أحكام غسل الميت ثلاثة. الأول واجب في حق المسلم غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ الخلق عدمي جائز. الثاني جائز للكافر والسقط الذي لم يظهر فيه مبدأ الخلق عدمي. الثالث حرام لشهيد المعركة وأقل الغسل الواجب فيه تعميم البدن بالماء إلى آخر ما قال المؤلف. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit hukum daripada memandikan jenazah. Kita ketahui bahwasannya memandikan jenazah memiliki 3 hukum. Kadang menjadi wajib, kadang menjadi boleh, dan terkadang menjadi haram. Wajib itu untuk seluruh orang muslim selain orang yang wafat dalam peperangan melawan kufar ataupun peperangan untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu mati syahid, dan juga selain keguguran yang belum nampak tanda-tanda kehidupan. Keguguran yang belum nampak tanda-tanda kehidupan. Maka itu untuk orang muslim yang seperti itu maka hukumnya wajib. Dan yang kedua adalah jaiz, boleh. Ini hukumnya bukan untuk jenazahnya, tapi untuk orang yang hidupnya. Kapan? Boleh dimandikan kalau orang itu kafir. Kalau orang kafir boleh
mandikan. Wasiqit alladzi lam yadhhar, dan juga bayi hasil keguguran yang belum nampak tanda-tanda kehidupannya. Lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adami. Itu boleh dimandikan. Sedangkan yang ketiga haram. Justru memandikan jenazah ini hukumnya haram. Apakah untuk orang kafir? Bukan. Tapi untuk orang muslim yang matinya syahid. Jika dikatakan syahid, berarti syahidnya ini syahid peperangan, ma'rakah. Syahid hasil daripada peperangan, ma'rakah. Dan itu ada yang mengatakan fi daril harb. Peperangannya itu di daril harb, artinya di medan peperangan atau wilayah perang. Sehingga kalau orang yang kemudian ada di Indonesia, kemudian dia melakukan perbuatan yang menganggap dirinya adalah sedang jihad, maka dia tetap dimandikan, karena matinya bukan mati syahid itu. Bukan mati, karena ini bukan darul harb atau wilayah peperangan. Tapi kalau yang ada peperangan di Palestina sana ataupun di mana tempat yang itu memang darul harb, dan perangnya itu bukan untuk politik saja, tapi peperangan itu memang untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, maka itu wafatnya tidak dimandikan. Karena ketika memandikan berarti dia menghilangkan tanda-tanda ataupun bentuk-bentuk kesyahidannya, termasuk darahnya, lukanya dan lain sebagainya. Lalu kemudian agalul ghusl, paling sedikitnya memandikan jenazah. Paling sedikitnya memandikan jenazah itu yang wajib ini, enggak ada sunnahnya sama sekali, yang wajib gitu aja, adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan anggota tubuh jenazah dengan air. Enggak ada sunnahnya sama sekali, ini yang wajib aja. Jadi yang kita lihat waktu kejadian corona dan lain sebagainya itu ta'mimul badan bil ma', itu ya sudah selesai itu mandikan jenazah. Tapi sebagaimana orang yang mandi itu harusnya benar-benar bersih. Ta'mimul badan bil ma' ini orang hidup ya juga seperti itu. Kita misalnya ada orang yang mandi janabah itu atau mandi hadas besar itu ta'mimul badan cukup. Walaupun tidak memakai sabun, tidak memakai apa-apa, nggak pakai sampo dan lain sebagainya. Dia pakai air, selesai, rata semuanya, selesai. Begitu juga jenazah yang disemprot itu. Ini mandikan jenazah kayak nyirami kembang. Repotnya kayak gitu tuh. Ya. Nah yang seperti ini boleh dapat, wajibnya sudah dapat, tapi adab dan sunnah-sunnahnya nggak dapat. Nah terus bagaimana untuk mendapatkan sunnah, dan juga ini ihtiraman lil mayyit, untuk memuliakan si mayit. Si mayit ini sedang menuju ke hadirat Allah dalam apapun keadaannya. Orang ahli maksiat pun dimandikan karena dia menghadap Allah. Sebagaimana kita ini ya disunnahkan untuk setiap sholat itu mandi. Untuk setiap sholat mandi, itu sunnah ya. Lalu kemudian begitu juga ketika kita menghadap Allah dalam keadaan sholat, ihram, itu juga ketika wafat itu pun ketika menghadap ke hadirat Allah ya dimandikan. Dan kalau bisa mandi yang bersih. Oleh karena itu paling sedikitnya, yaitu memandikan itu kalau misalnya air memang susah gitu loh. Kalau air memang susah. Tapi yang sempurnanya memandikan adalah ada langkah-langkahnya. Dan ini kalau bisa, terutama di wilayah kita ini Surabaya ya. Kalau di Ampel ini alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallahu khair Sayyid Salim Al-Jufri. Ya.
beliau Masya Allah mentadbik benar. Mandikan jenazahnya itu ada sampai mengajarkan di syabab atau pemuda-pemuda yang ada di wilayah kita ini. Kalau di Surabaya kalau perlu itu diadakan kayak seminar itu, atau pesantren kilat, ya, atau masjid-masjid yang punya mudin apa mandikan jenazah atau ngurusin jenazah mulai dari pertama sampai mengkafani sampai memakamkan, kalau perlu diadakan itu di masjid majelisnya. Ya, ngomong sama takmir masjid diadakan. Penting itu penting. Karena apa? Karena ya kalau wafat orang daerah situ yang mandikan dia ini, kalau dia nggak paham apa-apa ya percuma, gitu lah, percuma. Jadi harus ada satu orang yang diajari benar-benar, atau 3, 4, 5 orang yang diajari benar-benar. Nanti kalau ada yang wafat ya dia yang mandikan, pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Jadi pilih yang amanat karena ini masalah aurat, masalah orang jenazah ini bukan sembarangan, ini amanatnya banyak. Ada orang yang keluar dari mandikan jenazah, datang ngomongnya macam-macam. Itu jenazahnya gini, jenazahnya begitu, begini, begitu. Haram. Lu kan sudah mati lah. Justru kalau sudah mati itu kalau bisa disebut yang baik-baiknya. Udkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang wafat, walaupun yang meninggal ini orang ahli maksiat. Walaupun yang meninggal orang ahli maksiat. Ada langkah-langkahnya. Apa itu? Yang pertama, yudha'ul mayyit, diletakkan itu jenazah pelan-pelan. Mentang-mentang jenazahnya ahli mayyit, wablak ditipuk, enggak kayak gitu ya. Tangi, bales tahu rasa. Ya. Pelan-pelan. Ya. Alal mughtasal, di tempat memandikan. Jadi tempat memandikan itu kalau bisa panjangnya itu 2 meter lah, ya. Atau kalau tidak 190. Ya. Karena kalau ada yang meninggal ini orangnya tinggi besar, repot kalau sikile metu, ya, kakinya keluar dari keranda nantinya. Kalau bisa agak besar. Kemudian sisi kepala lebih tinggi, ya. Wa yakunu 'alal lauh, diletakkan di papan atau tempat yang sekiranya air itu enggak ngerembes. Ngerembes itu maksudnya kayak gabus gitu enggak, atau kasur, busa, enggak seperti itu. Ya, karena kalau misalnya keluar sesuatu yang najis, nanti masuk di situ najisnya ngendep. Tapi sebaiknya adalah sesuatu yang tidak meresap air dan juga tidak licin. Ya, tuh si jenazahnya keperucut, repot. Ya, tapi sesuatu itu gak licin. Wa yakunu 'ala al-lawhi fihi thuqub, yang di loh tersebut ada lubang-lubangnya. Li'alla ya'uda ilaihi ar-rashash, supaya tidak nyiprat. Lah yang sudah ada ini, yang kita lihat ini kebanyakan kan sudah bagus itu, ada dikasih terali gitu ya. Itu sudah bagus itu. Jadi airnya itu langsung turun ke bawah, nanti kasih selang dimasukkan langsung ke, kalau bisa langsung di tempat yang jangan dibeber gitu ya. Kalau bisa dimasuk langsung selang itu nyambungnya ke selokan. Jadi kalau ada sesuatu yang dari mayit, entah itu kotorannya, ya, itu lalu kemudian langsung masuknya ke selokan. Ya. Jangan nanti ditaruh terus airnya mandikan itu kemana-mana. Nggak kayak gitu. Jaga benar, jangan sampai ada aib-aib atau sesuatu yang buruk keluar. Ya, dibersihkannya, langsung masuk, kotorannya masuk. Gitu. Ya. Wah, itu luar biasa. Ini ada suatu manfaat dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, atau salah satu dari para ulama. Hasil air memandikan jenazah baginda Nabi Muhammad. Itu ada yang mengatakan beliau itu sampai mimpi baginda Nabi Muhammad SAW, itu air yang dipakai untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad itu begitu selesai keluar langsung uap. Dan uapannya itu kemudian dibawa oleh awan dan lain sebagainya,
dan menjadi tetesan hujan. Jadi setiap tetesan hujan yang jatuh di mana tempat itu adalah cikal bakal masjid. Tempat itu cikal bakal masjid. Jadi ini kalau Masjid Serang ini mungkin dulu ada tetesan daripada air mandinya air mandi jenazah baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam, untuk dalil itu nggak tahu, cuman perkataan ulama seperti itu. Wah, ya, untuk supaya tidak kena rosyas atau cipratan air. Dan yang paling afdal dikatakan ayyakuna mahallu ra'sihi, untuk menjadikan tempat kepalanya a'la min mahalli rijlihi, lebih tinggi daripada tempat kakinya. Jadi kalau ini papannya dikasih sedikit bantalan untuk kepala, jadi kepalanya itu memang kayak bantal gitu, lebih tinggi. Ya. Gak nyelurut, repot. Ya. Tapi tetap lurus, tapi untuk kepalanya itu dikasih bantalan sedikit. Bukan bantal untuk tidur. Biasanya gitu itu ada kayunya, kayu gitu ya. Taruh situ. Seperti itu. Lalu kemudian wa yakunu fi thawb raqiq. Itu dalam keadaan jenazahnya sudah ditelanjangi tapi ditutup dengan kain. Ngangkatnya itu bukan langsung jasadnya itu di tangan gini, enggak. Ya, enggak kayak gitu. Tapi apa? Dengan kain itu ketika diangkat dari bawah, itu kainnya itu sudah menyelimuti dia, gulung dia. Ya, kan ini ada kainnya. Kain itu dimasukkan, diangkat. Enggak megang badannya jenazah. Tapi di situ ada kainnya. Yang kain itu yang buat nutup tadi, diangkat, diletakkan itu. Begitu diletakkan di situ, baru kainnya itu bisa ditarik sedikit, ya. Lalu tanpa memegang atau kalau semaksimal mungkin tidak memegang kulitnya jenazah. Loh kenapa? Ya enggak apa-apa. Cuman takut menyentuh aurat itu haram. Aurat itu apa-apa yang haram dilihat dan disentuh. Itu aurat. Sehingga kalau megang auratnya itu enggak boleh. Apalagi sengaja, haram itu. Itu haram hukumnya. Walaupun jenazah. Ini keadaan ketika hidup sama wafat ini disamakan gitu loh. Ya, dalam menghormati jenazah tadi. Fi thawbir raqiq, dan tidak transparan. Oh, dikai kain baris itu kan yang tipis gitu ya. Ditaruh, begitu disiram ketok kabeh, haram. Ya. Biasanya kalau di sini nih kasih kain batik gitu ya. Ya, kain kain katun tapi yang warnanya batik-batik itu. Ya, atau ada warnanya yang sekiranya kalau disiram itu enggak transparan. Enggak transparan. Ya. Lah itu. Li'annahu astar lahu, karena itu lebih tertutup untuk si jenazah. Dan kainnya tersebut tidak tebal tapi tipis yang sekiranya tidak mempersulit air untuk masuk. Ada kain itu kalau disiram susah ngeresepnya. Jadi kayak ada efek talas gitu. Efek daun talas itu. Kalau disiram itu airnya fresh. Ya. Itu ada kain-kain yang model kayak gitu dan itu tidak dipakai untuk mandikan jenazah. Ya. Apalagi sekarang ini ada kain putih gamis kayak gitu-gitu, itu disiram pakai saus, disiram pakai minuman-minuman yang berwarna pun nggak ngeresep, nggak nyentuh sama sekali, mendal, ya, mantul dia. Ya bukan kain seperti itu, tapi kainnya sudah jelas adalah kain yang tipis, kain yang meresap air. Lalu kemudian wa mustalqiyan ala gafahu. Dan dibaringkan itu jenazah di atas punggungnya, ya. Warijlahu li jihadil qiblah, kakinya menghadap ke kiblat. Gitu. Itu memandikannya. Dan ditutup kalau bisa dalam ruangan. Ya, kalau bisa dalam ruangan dan tidak pakai kipas angin dipancer gitu, enggak.
Jadi yang disiapkan itu termasuk kapur barus, bukan kapur tulis, kapur ajaib ya. Nabi semut tahu. Ya. Tapi pelan-pelan, ya, kapurnya diremes. Ya. Lalu kemudian sidir, apa sidir itu bidara. Kalau nggak ada bidara, sabun, tapi sabunnya jangan sabun yang tipe panas. Kan ada sabun tipe panas di kulit, nanti jenazah diadu sampai rinso. Tidak kayak gitu. Kan rinso itu kan panas, efeknya itu ada panasnya. Lalu kemudian disiapkan air. Airnya bagaimana? Airnya air yang dingin. Loh ini waktu masa hidupnya senang mandi air panas. Uripe. Tapi kalau sudah wafat ini dipakai untuk air-air yang dingin, bukan dingin banyu es atau enggak. Dingin maksudnya air-air yang biasa lah. Ya. Kenapa? Kalau air biasa itu nggak gampang merubah atau nggak gampang menyebabkan jenazah itu taghayyar, cepat ada perubahannya. Dan juga tidak air panas. Lalu disiapkan mabkharah. Apa itu? Menyan. Jangan terkecoh dengan menyan kok dukun-dukunan, nggak ada. Ya, nggak ada kayak gitu tuh. Menyan itu justru barang yang dibenci sama syaitan atau jin-jin yang jahat. Ya. Jin-jin yang jahat itu benci dengan baunya menyan. Ya. Bahkan itu dipakai untuk wasilah ruqyah, perantara untuk meruqyah. Tapi untuk jenazah ini bukan nggak ada kaitannya dengan itu, enggak. Untuk masalah jenazah ini baunya itu menyannya itu untuk menutupi bau kalau ada sesuatu yang keluar dari jenazah. Ya, tidak terlalu ngebul ya. Ngebul gitu ya. Sampai ngadu sini bingung, asap kabeh. Jadi seperti itu, mustalqiyan ala ghafahu, baringkan. Warijlahu dan dua kakinya rijiatul qiblah menghadap kepada jihad qiblah. Wa yakunul ghuslu fi khalwah, mandikannya dalam keadaan sepi. Saya kagum ada beberapa orang itu yang dia itu di rumahnya itu disiapkan satu tempat yang sekiranya kalau saya wafat mandikannya di tempat ini. Lebih tertutup. Disediakan pep di situ. Keran air. Wah, luar biasa. Ya, masa depannya luar biasa. Orang kayak gitu tuh pandangannya ke masa depannya bagus. Disediakan tempat. Kalau nggak ada tempat, tulis wasiat. Kalau saya wafat, mandikan saya di tempat ini dengan keadaan tertutup. Jangan ada yang masuk kecuali yang memandikan saya dan fulan serta fulan. Selesai. Fulan yang memandikan, orang yang membantu fulan dan fulan. Yang keempat, hanya satu orang saja yang dibutuhkan. Maksimal paling akeh wis wong papat. Mungkin jenazahnya gemuk atau besar badannya, perlu ketenaga orang dan lain. Wah, ini zaman sekarang Allah. Enggak makanan, enggak kejadian apapun, wong loro, orang kecelakaan, kabeh, sampai memandikan jenazah di video. Wah. Ini penting, ini pelajaran. Pelajaran jangan pas waktu gini. Nanti selesai mandikan saya mau belajar mandikan jenazah. Gitu. Ada taat gini loh. Innallaha yuhibbul ihsan li kulli syai'. Manusia Allah itu menyukai perbuatan baik dalam segala sesuatu. Apapun itu. Sampai diberi contoh itu bahkan kalau nyembelih ini barang, ini ayam ataupun kambing, ini punyamu, terserah kamu. Tapi kalau nyembelih ditajamkan, dibeginikan, itu hadis baginda Nabi Muhammad. Dalam apapun harus ada unsur wajib, tapi ada yang namanya ihsan, atasnya lagi. Wajib itu dipoles lagi untuk menjadi lebih indah lagi. Itu namanya ihsan, untuk berbuat baik. Untuk jenazah seperti itu. Wa yakunul ghuslu, dan hendaknya itu memandikan itu fi mahalil khalwah atau fi makanil khalwah, tempat yang sunyi.
Wala yahdurul ghasil illa, dan tidak hadir untuk memandikan itu jenazah illa man yu'awinul ghasil wa waliyuh, kecuali orang yang membantu yang memandikan, wa waliyuh, dan juga walinya itu jenazah. Kalau bisa ada salah satu anaknya atau siapa. Ya. Jadi 3 orang lah paling cukup, atau kalau misalnya mentok-mentoknya pokoknya kalau bisa dipersedikit itu orangnya, diminimalkan itu orang yang ada di tempatnya memandikan tadi. Wa tahta saqaf. Nah, ini yang jarang ini. Apa tahta saqaf? Di bawah daripada atap. Di bawah daripada, ya dikasih atap hadirin, ya dikasih atap. Terop itu duduk kayak kemantenan toh. Ya, memandikan jenazah. Bener sekelilingnya sudah enggak taunya di atas loteng ono semudio jan. Kan repot ya. Menungso iki ngene iki ya. Wis api-api dirusak, api-api dirusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di muka bumi ini ya karena ulah manusia. Tidak iso diatur gitu kayak kadang-kadang ya. Kemudian wa yughatta, dan kemudian ditutup wajuhu min awwali ma yad'uhu 'alal mughtasil. Ditutup wajahnya sampai kakinya. Lalu masuk, begitu selesai ditutup pakai tirai, atau kalau bisa dalam satu ruangan atau dalam apa ya. Kalau misalnya biasanya itu kalau orang punya garasi ya tidak garasi. Garasinya dikeluarkan semuanya, terus kemudian ditaruh ini begitu tertutup. As'i mabkhara. Nah, mulai itu wajahnya ditutup semuanya, tutup jenazah itu. Ketika memandikan baru dibuka. Nanti ada caranya insyaallah. Wa yaj'alul ghasil ala yadihil yusra khirqatan, dan kemudian al-ghasil orang yang memandikan tadi meletakkan diletakkan di tangan kirinya itu kain khirqah. Loh, kaos tangan boleh, tapi yang agak tebal sedikit dan bukan kasar. Dan bukan model-model sarung tangan kiper kok kayak ngadusi jenazah. Enggak kayak gitu. Tapi sarung tangan yang memang benar agak tebal dan yang lembut. Ada ya apa yang standar lah, bukan yang kasar-kasar gitu ya. Nah, itu khirqah, kain. Wa yasubbu 'alal mayyit ma'an khalisan, kemudian dituangkan, pertama ini ya, dituangkan kepada mayit air yang murni, pertama itu. Enggak langsung campur sabun disiram, enggak. Mandi jenabah aja kalau langsung pakai sabun enggak terangkat jenabahnya. Karena air itu harus murni dulu pertama. Itu. Hati banyak orang mandi jenabah aja enggak paham. Karena yang tidak mengangkat hadas itu kecuali air mutlak atau air yang bersih. Kalau air tercampur sesuatu kayak sabun sih, ya kadang-kadang model-model kayak kembang 7 rupa atau ya apa. Tapi adus saya kayak ritual. Ya. Min ra'sihi ila qadamaihi, disiramkan. Diulang lagi disiramkan. Ya. Wa yadruku biyadihil yusra jami'a badanihi, lalu kemudian sambil diratakan. Kadang ada jenazah itu yang memang gemuk sampai ngelipet-lipet ya. Bukan six pack mana itu six pack ya. Tapi memang kalau gemuk jadi ngono. Nah. Jadi bagaimana? Maka dengan kain itu di tangannya tadi itu lipatannya itu dianukan. Hindari yang namanya aurat sebisa mungkin, kecuali ya memang ada keterpaksaan. Wa dulu ke biyadihil yusra, dan menggosok ya mengelus gitu, ngelus gosok gitu, bukan dipicat enggak ya. Diurut itu enggak. Biyadihil yusra, dengan tangan kirinya yang ada kain tadi itu jami ibadani, seluruh badannya. Lalu kemudian wa yusnidul ghasil al mayyit birifq, dan disandarkan al ghasil
Ya, al-ghasir itu menyandarkan mayit dengan pelan-pelan. Nanti ada caranya yang menyandarkan mayit itu nanti kemudian ditaruh kakinya gini, kakinya gini, lalu kemudian dipegang ya, dan dielus perutnya supaya sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perut itu keluar. Pelan-pelan. Sambil terus disiram, makanya ada pembantu nek wong ijenan setoro. Entah itu disiramnya pakai gayung ataupun mungkin pakai apa namanya? Selang semprot itu ya. Tapi jangan coba ya, semprot yang ditekan ya banter. Kok ngadu saya kadang-kadang enggak seneng ngono kok mayit. Pelan air yang ngalir itu tapi pelan. Ya muliakan ini orang sudah wafat kok ya, mau menghadap Allah mesti dikasari. Kok seenak-enake enggak, pelan-pelan hormati, anggap itu yang waliyatubillah. Allah yutawwir a'marana ya. Allah panjangkan usia kita, orang tua kita, seluruh kekasih orang yang kita kasihi semuanya ya. Itu ya Allah, anggap itu yang jenazah itu orang yang paling kita cintai. Ya apa? Yang semaksimal mungkin lembut, diperlembut. Tapi ya akan ditekan, bukan lembut itu dikosok-kosok, ngetok ngejin deh. Ya, pelan, kosok, supaya keluar. Sambil disiram tadi itu. Bahakada, insyaallah akan kita bahas lebih terperinci di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah yutawwil a'marana. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat, bertakwa, dalam keadaan baik kepada Allah, baik kepada makhluk Allah. Hakada. Ya Rabb. Mari sambil kita tutup. Sebelumnya kita baca zikir seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita bala musibah ya, apapun itu, terutama musibah fi dinina, dalam agama kita, dalam diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, orang-orang yang kita sayangi, guru-guru kita, para santri jamaah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan, dan muslimin dan para muslimin semuanya dijauhkan dari bala musibah, daripada hal-hal yang kita benci, yang kita tidak sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الغل حلالا دائما، وأخلاء نحظى بخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب مصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واغفر لوالدينا ربي وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع. لا باكتساب المنة بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه إذا ذات صحبي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. Tidak tisu ya? Allah. Kok bari, Pak?